Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Saya Iva Askia dan selamat datang di ruang tengah persembahan dari cariustad.id. Sebuah platform yang menghadirkan ustadz maupun ustazah yang ramah dan juga kompeten di berbagai bidang keagamaan. Dimulai dari pendidikan agama untuk anak-anak sampai dengan dewasa, khutbah Jumat, bimbingan mu'alaf sampai dengan kajian di kantor. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, Cariustad.id senantiasa mengajak kita semuanya untuk selalu berpikir kritis terhadap berbagai macam topik bahasan. Maka di ruang tengah ini, berbagai macam topik itu akan kita bahas bukan hanya dari sudut pandang keagamaan saja, bersama dengan ustadz maupun ustazah yang kompeten, tapi juga bersama dengan para ahli di bidangnya masing-masing. Nah, hari ini teman-teman menarik sekali, kita akan membahas satu tema yang banyak sekali ditanyakan pada fitur Tanya Ustadz di platform cariustad.id, yaitu perempuan membangun usaha. Nah, pasti banyak perempuan di luar sana yang punya usaha sendiri begitu ya. Kita akan membahasnya hari ini, dan juga tentunya untuk membahas ini saya ditemani oleh dua narasumber yang siap untuk membagikan ilmunya kepada teman-teman semuanya. Kita sapa dulu satu persatu. Yang pertama ada Ustadz dari cariustad.id, Ustadz Abdul Karim Munte, LC SSY MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Karim. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih sudah bersedia hadir dan juga berbagi ilmunya Sama-sama. kepada teman-teman semuanya. Dan juga narasumber kita yang kedua, kita ada Managing Director dari Think Women, yaitu Mbak Anantia. Sebagai informasi untuk teman-teman semuanya, Think Women adalah organisasi berbasis komunitas perempuan yang menyediakan program pemberdayaan perempuan melalui program Perempuan Maju Digital. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasanya masih lancar sampai detik ini? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan teman-teman di luar sana juga tertular semangat nih waktu-waktu kritisnya ini ya dengan semangatnya Mbak Anan. Oke, Ustadz Karim dan juga Mbak Anan, kita semua tahu karena banyak sekali perempuan di luaran sana yang mungkin karena keadaan sudah menikah dan lain sebagainya, mereka memilih untuk tetap berada di rumah tapi mau memberdayakan diri dengan berbisnis begitu ya. Jadi kita bisa melihat fenomena ini banyak sekali UMKM-UMKM di luar sana yang dipimpin oleh wanita gitu. Dia memberdayakan dirinya dengan keahliannya dia menjahit dan lain sebagainya gitu. Dari sudut pandang Islam sendiri, Ustadz Karim, Islam itu memperbolehkan tidak wanita untuk berbisnis, dan ada nggak contoh yang bisa diberikan kepada teman-teman semua untuk kita teladani sebagai sahabiah yang menjalankan bisnis di kala itu? Iya, eee, jawabannya, iya ya, Boleh. boleh, itu, halal. Halal. Jadi karena gini, membangun usaha itu kan, bagian dari muamalah. Di dalam Islam itu muamalah itu hukum asalnya adalah boleh. Baik itu dilakukan oleh perempuan maupun dilakukan oleh laki-laki. Yang membatasi itu dia udah balik atau belum, cakap hukum atau tidak. Atau tidak? Jadi, eee, ini bisa kita lihat ya di sejarah, pada masa Nabi maupun setelah-setelahnya itu, perempuan itu punya profesi yang beragam. Jadi Khadijah itu pedagang, terus ada beberapa sahabat-sahabat yang lain itu, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai tadi, sebagai perawat, kesehatan gitu ya, ada yang sebagai, petani, peternak gitu. Nah ada satu, eee, pengusaha itu di bidang, peternakan itu namanya Ummu Ma'bad. Nah Ummu Ma'bad ini punya kambing perah, ya kan, yang susunya itu diambil. Pada masa itu, eee, terjadi paceklik, ya kan, sapi kambing itu, masa itu banyak yang nggak menghasilkan susu gitu ya. Nah, sehingga kesulitan tuh orang untuk makan dan lain sebagainya. Nah, mengambil daging juga susah. Nah, tapi, kambing Ummu Ma'bad ini masih produktif. Ternyata, usaha peternakan Ummu Ma'bad ini pernah kambingnya itu diusap oleh Rasulullah. Jadi, keberkahannya Rasulullah itu bahkan
dia bisa survive di masa-masa sulit ya, dan dia bisa tetap, memberikan manfaat. Nah, semangat, memberikan, kewenangan kepada perempuan untuk berusaha itu waktu Indonesia merdeka itu bisa terasa sekali. Jadi setelah Indonesia kan undang-undang perkawinan itu kan baru terjadi di tahun 74, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Apa visi pertamanya salah satunya ya, salah satu yang sangat signifikan perubahan dari undang-undang perkawinan itu, memberikan kewenangan kepada perempuan untuk melakukan transaksi buat perjanjian tanpa harus memerlukan izin suaminya. Dari mana itu? Dari Islam. Padahal di KUH Perdata yang dibawa oleh Belanda waktu itu, ya kalau suami mau bikin perjanjian ya mesti ada persetujuan pasangannya gitu. Nah, karena apa? Karena, di dalam Islam ya setiap laki-laki dan perempuan itu diberikan hak untuk memiliki, hak untuk menguasai suatu barang. Tentu dengan cara yang dihalalkan gitu. Jadi pada intinya Islam itu memperbolehkan ya perempuan untuk berusaha karena dasar dasar hukum muamalah itu adalah Boleh. boleh, betul gitu. Jadi halal untuk perempuan di luar sana yang punya bisnis gitu ya. Nah, tapi kita melihat fenomena sekarang, aduh banyak sekali loh perempuan-perempuan di luar sana yang membuka usaha, membuka bisnis, apalagi sekarang fashion industry lagi begitu marak ya untuk betul-betul digeluti oleh wanita-wanita gitu. Kira-kira kenapa Mbak Anan wanita ini memilih untuk berbisnis? Dan berbisnis itu kan kita kerjanya 24 jam per 7 ya, 24 jam per 7. Tapi kita sebagai perempuan apalagi yang sudah menikah, sudah memiliki anak gitu, itu kan punya peran yang banyak sekali. Gimana cara ngelolanya itu juga Mbak Ana? Ini aku juga menarik banget tadi mendengar penjelasannya Kak Karim ya, bahwa aku juga baru sadar bahwa Islam itu progresif sekali ya ternyata ya, bahwa, apa namanya, memperbolehkan perempuan untuk kemudian mengambil keputusannya sendiri gitu. Itu sesuatu yang buat saya sangat menarik gitu. Nah, terkait dengan hal itu, saya kaitkan dengan kenapa perempuan berbisnis, ternyata ketika saya ketemu dengan banyak sekali teman-teman perempuan, konsultasi, ngobrol, dan lain-lain, alasan kenapa perempuan menjalankan bisnis itu ternyata nggak cuma satu. Saya pikir tadinya, memulai bisnis itu karena alasan ekonomi gitu ya, karena saya mau, membantu ekonomi keluarga, kemerdekaan ekonomi, cipta lapangan kerja, dan lain-lain. Ternyata nggak cuma itu, gitu ya. Ketika ngobrol ternyata ada yang karena saya mau aktualisasi diri, gitu. Karena saya tahu bahwa saya bisa, saya mau, ya aktualisasi diri saya gitu. Ada satu lagi yang karena dia mau, menciptakan kemaslahatan gitu ya untuk orang lain. Jadi dia ibu, terus dia mau ibu-ibu lain itu ketika menyusui, kemudian air susunya lancar gitu. Jadi dia mau memulai bisnis karena mau melakukan itu, gitu. Itu kan sesuatu yang Mulia sekali. iya, dasarnya bukan dasar ekonomi gitu. Jadi ternyata ada banyak sekali dasar kenapa perempuan memulai bisnisnya. Apapun itu dasarnya, kalau menurut saya itu sesuatu yang baik untuk dilakukan kalau memang didasari dengan kesadaran penuh. Kesadaran penuh kenapa dia mau melakukan itu. Karena konsekuensi yang kemudian harus dihadapi ternyata juga banyak gitu. Karena tadi yang diceritakan kebanyakan teman-teman perempuan yang memulai bisnis itu bisnisnya mikro. Jadi kecil dan mikro. Ketika bicara kecil dan mikro biasanya berjuangnya seorang diri. Nah, dia lagi, saya yang produksi, saya yang jualan gitu ya, dan lain-lain. Belum lagi biasanya dilakukannya di rumah sendirian. Ada anak yang mesti diurus, ada keluarga yang harus diurus gitu. Keluarga mungkin tidak hanya keluarga inti, ada juga keluarga besar yang mungkin harus diurus gitu ya. Jadi, harus berkesadaran penuh bahwa apapun yang dipilih itu perlu untuk, dipertanggungjawabkan gitu. Dan juga ada, musyawarah gitu ya. Musyawarah tuh Eee, hasil kesepakatan bersama dengan pasangan, dengan orang tua, dan mungkin dengan anak-anaknya kalau anak-anaknya sudah cukup usia untuk bisa diajak ngobrol gitu. Nah, bagaimana untuk kemudian bisa, mengatur waktunya karena terus-terusan gitu ya, ya itu dari musyawarah itu karena perlu diobrolin, kalau nggak diobrolin kayaknya Nggak bisa heeh, jalan ya. pusing sendiri kan, pusing sendiri gitu. Jadi memang perlu kelapangan hati dari semuanya untuk
sebuah usaha ini karena awalnya dengan niatan baik gitu ya, ya biar bisa berjalan dengan baik ya butuh musyawarahnya gitu. Iya, jadi itu sangat penting memang. Salah satu kunci utamanya kalau menurut saya musyawarah Kompromi mungkin kompromi. dari keluarga itu sangat penting gitu. Nah, berangkat dari hal tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Anan, sebegitu pentingnya musyawarah dan juga apa namanya ya, kompromi dari keluarga untuk mendukung seorang perempuan ini bisa berbisnis dan juga menciptakan suatu bisnis yang cukup cemerlang begitu ya sebagai aktualisasi diri dia untuk orang banyak gitu. Gimana Islam memandang hal ini ya Ustadz? Untuk wanita yang berbisnis dan juga pembagian waktunya dia terhadap keluarganya dia. Karena kan di Islam kita tahu sendiri memang yang diamanahkan untuk sebetulnya perempuan dan juga laki-laki ya, tapi titik beratnya itu untuk pendidikan keluarga memang ada di perempuan gitu. Untuk berbisnis itu seperti apa? Iya, pertama begini ya, mungkin, bagi perempuan khususnya yang sudah berkeluarga, yang atau nanti di sini mungkin perempuan yang mau menikah, terus nanti tapi tetap punya cita-cita untuk, memiliki bisnis, hal yang paling pertama kali supaya musyawarahnya tadi lancar ya pilih pasangan yang pas. Mau bagaimanapun bahkan mau yang paham sekalipun agama, ya kalau dia tidak mendukung itu dia nggak akan itu nggak mungkin terjadi. Jadi paling pertama adalah pasangan yang tepat ya. Makanya di dalam Islam kan kalau kita mau cari pasangan kan harus ta'aruf ya. Iya. Ta'aruf itu bukan hanya kirim proposal, nah itu salah satu cara aja, tapi intinya utamanya itu ya mengenali pasangannya gitu. Menyatukan visi misi gitu ya. Betul, visi misi, nanti menikah bagaimana, kemudian membuat bisnis seperti apa gitu ya. Nah jadi kalau dikatakan tadi gimana menyeimbangkannya, itu semua kembali kepada pertama suami udah punya kewajiban, istri sudah punya kewajiban, masing-masing juga udah punya hak masing-masing. Nah, hak yang sudah ditetapkan oleh hukum itu, oleh syariah itu dan juga kewajiban yang sudah ditetapkan itu dibicarakan, didiskusikan, dimusyawarahkan antara pasangan sehingga, suami atau istri khususnya di sini kita tadi bicara soal istri yang memulai bisnis atau menjalankan bisnis di rumah tangga, ketika kita sudah sama-sama menyampaikan, yang kita inginkan dan juga kita menyadari kewajiban kita dan juga haknya kita, insyaallah, eee perselisihan berkaitan karena perempuannya bekerja dan lain sebagainya itu nggak akan terjadi juga gitu ya, Kak. Jadi kenapa biasanya, perselisihan terjadi itu karena kita tidak menyadari, hak dan kewajiban kita itu sebagai pasangan itu apa. Nah, juga nggak hanya terjadi pada istri yang berbisnis, suami juga kalau dia berbisnis ya kan, tapi nggak pernah pulang ya, nah itu kan dia melupakan juga ya, Kak. Begitu juga yang perempuan, kalau dia terus-terusan berbisnis, nggak lupa rumah, nah itu juga bagian yang keliru. Jadi, bagaimana menyeimbangkannya, maka kita pertama sekali kita harus sadar, hak dan kewajiban kita. Dari hak dan kewajiban kita itu mana yang mesti kita kompromikan dengan pasangan kita. Kalau misalkan ternyata suatu saat itu harus mau nggak mau harus nggak bisa kita jalankan nih gitu, nggak bisa kita jalankan. Nah itulah, karena hak dan kewajiban kan itu berkaitan dengan masing-masing pasangan gitu. Makanya balik lagi tadi yang pertama, pilih pasangan yang Ayo, yang belum berkeluarga, pilih pasangan yang tepat. Jangan modal cinta aja begitu ya Ustadz Karing ya. Karena menjadi hal yang sangat penting kalau kita mau memberdayakan diri kita untuk berbisnis tentunya ya. Kita harus ada komunikasi dengan pasangan, kalau nggak sevisi semisi udah bubar semuanya. Terakhir, Mbak Anan, singkat aja. Tips and trick untuk perempuan di luar sana untuk mengembangkan bisnis mereka. Seperti apa? Oke, kembangan bisnis yang pertama punya safety net-nya. Itu yang pertama ya. Jadi, bisnis tough, berat gitu. Jadi punya safety net itu menolong karena ya ada yang nolongin. Safety net itu bisa dalam keuangan, bisa juga dalam emosi gitu. Jadi keluarga bisa jadi safety net-nya juga. Yang berikutnya adalah karena sekarang eranya digital, kalau menurut aku ya pergunakan digital gitu ya. Jadi pemasaran bisa gunakan digital gitu, bisa nggak cuman di satu daerah tapi mungkin bisa ke luar daerah juga, ketemu dengan supplier juga bisa dari digital juga gitu. Jadi karena kan kebanyakan mikro ya, mikro sendirian gitu. Jadi biar nggak sendirian dia pakai digital.
bisa dapat banyak teman. Mungkin 2 ide dulu ya. Oke, jadi dimanfaatkan sosial media teman-teman semuanya ya, supaya nggak sendirian banget untuk ngembangin bisnis. Karena memang prospek untuk pengembangan bisnis di dunia digital untuk mengiklankan itu besar sekali begitu ya Mbak Anan ya. Oke, baiklah teman-teman semuanya, banyak sekali hal yang sudah kita bahas hari ini. Yang pasti Islam memperbolehkan wanita untuk berbisnis. Silahkan mengembangkan diri teman-teman semuanya, memberdayakan diri teman-teman semuanya untuk menjadi sebaik-baiknya manusia, dan jangan lupa kita punya banyak peran di hidup ini. Kalau seandainya mau berbisnis, pilihlah pasangan yang tepat supaya gampang diajak diskusi dan memiliki visi dan misi yang sama dalam kehidupan. Terima kasih banyak Ustadz Karim, terima kasih banyak Mbak Ainar untuk berbagi ilmunya kepada teman-teman semuanya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menyaksikan Ruang Tengah episode ini, dan jangan lupa untuk selalu nantikan episode lainnya di Ruang Tengah karena masih banyak yang menarik lainnya bahasannya ya. Dan akhir kata saya Ipa Askia pamit undur diri. Selamat sore, selamat berkumpul di ruang makan untuk menunggu beduk maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.